Ya baik pemirsa Gamala TV, kembali lagi di dialog spesial di malam ini masih bertemakan mudik tak mudik, hati-hati dalam keselamatan, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di malam ini masih bersama Bapak Muhammad Arafah, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate atau Basarnas Ternate ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi di segmen sebelumnya Bapak coba menjabarkan dengan kekuatan personil dan juga alut ya yang ada itu ya. Ini luar biasa seperti itu. Nah, kalau dengan rasio perbandingan dengan luasan topografi kita yang pulau-pulau, lautnya cukup luas dengan 84 personil itu cukup ya untuk menjalankan aksi kemanusiaan. Baik, untuk 84 personil untuk wilayah Maluku Utara sangat belum cukup karena wilayah Maluku Utara begitu luas. Dan selama ini kami mengantisipasi dengan kekurangan jumlah personil kami itu, kami sebelumnya sudah melaksanakan pelatihan bagi potensi SAR, namanya potensi SAR. Potensi SAR itu terdiri dari instansi terkait, organisasi, dan masyarakat yang kami sudah bekali selama 6 hari pelatihan dan diberikan sertifikat. Nah, seperti itu untuk terkait dengan teknik pertolongan di laut seperti itu. Jadi baik di Ternate, di Bacan, Tobelo sudah kami latih potensi SAR yang siap mendukung dalam pelaksanaan operasi SAR, begitu. Ya, baik. Berapa potensi SAR yang dimiliki ya SAR? Baik, kami sampaikan yang sudah terdata kami latih itu ada 225 orang yang siap membantu untuk pelaksanaan operasi SAR sewaktu-waktu. Kalau untuk di Ternate sini personilnya sudah cukup yang kami antisipasi di kabupaten-kabupaten, dan jumlah personil potensi SAR yang sudah dilatih ini sudah tersebar ke Bacan dan Morotai, dan direncanakan di tahun 2021 ini kami akan memberikan pelatihan untuk potensi SAR yang berada di Sula dan di Morotai. Seperti itu. Ya, baik. Nah, kalau melihat daripada kekuatan personil tadi Bapak katakan juga sebenarnya kan tidak mencukupi ya dengan luasan ini, makanya memanfaatkan potensi SAR yang ada ini. Nah, kalau untuk berbicara tentang momentum-momentum situasional seperti yang besok ini Lebaran ya, arus mudik yang akan datang itu, apakah untuk menekan atau meminimalisir kecelakaan di laut, apakah memang Basarnas juga melakukan himbauan kepada masyarakat ya yang hendak bepergian, ini loh etika yang harus dilakukan dalam perjalanan? Baik, kami juga sudah melaksanakan himbauan dengan memberikan stiker-stiker di speed apabila ada terjadinya kecelakaan musibah, bisa segera cepat menghubungi Basarnas. Dan himbauan juga kepada masyarakat pada saat melaksanakan mudik, melihat keadaan kondisi cuaca, informasi dari BMKG terkait dengan situasi di lapangan, karena cuaca saat ini sering berubah-ubah, kadangkala datang angin dan gelombang kencang. Otomatis apabila terjadi cuaca yang buruk, sebaiknya menunda dulu perjalanan, mencari tempat yang aman. Setelah cuaca kembali tenang, otomatis baru melanjutkan perjalanan. Dan pesan kami, apabila pada saat melaksanakan perjalanan tiba-tiba ada terjadi mati mesin ataupun cuaca buruk, bisa segera hubungi Basarnas Ternate. Ya, baik. Nah, kalau untuk potensi kecelakaan yang tadi dicoba Bapak mengatakan ya banyaknya di laut ya. Nah, adakah potensi kebencanaan yang mungkin di darat? Katakanlah di Halmahera kan kita punya luasan juga juga wilayah yang sangat luas ya. Otomatis kan menggunakan moda transportasi darat juga ya. Ada Basarnas yang memiliki pelayanan ke arah sana itu? Baik, perlu kami sampaikan untuk Basarnas melaksanakan pelayanan jasa SAR, kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia. Kondisi membahayakan manusia ini
orang yang mengalami hilang di hutan, orang yang pergi mandi di pantai terus tiba-tiba hilang, itu masih kategori kondisi membahayakan manusia. Terus kecelakaan di darat ini kecelakaan dengan penanganan khusus, seperti mobil jatuh di jurang, itu kami juga menangani itu, karena peralatan kami ini lengkap untuk turun ke medan-medan yang terjal untuk proses evakuasi. Apabila itu terjadinya kecelakaan yang di darat, jatuh ke jurang ataupun yang lain-lain, bisa segera hubungi Basarnas Ternate untuk memberikan bantuan pertolongan. Ya, baik. Kalau untuk mengantisipasi agar tidak dalam melakukan aktivitas hal-hal itu tidak terjadi, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat secara individu? Antisipasi hal-hal itu agar tidak terjadi pada saat masyarakat itu melaksanakan perjalanan. Contohnya pada saat pelayaran dengan speed, itu harus sebenarnya sudah dilaksanakan pengecekan oleh KSOP, tapi kadangkala kita tidak tahu ini kan, ada yang membandel kan. Kita secara individu mengecek dulu peralatan keselamatan, apakah sudah ada life jacket, apakah kondisi mesinnya ini baik, dan perlu juga harus diperhatikan pada saat naik speed. Kadangkala yang penumpang ataupun yang membawa speed itu sering merokok. Kadang-kala kan pernah terjadi kebakaran, speed kebakaran karena ada drivernya ini yang merokok. Karena bensin ini bahan mudah terbakar seperti itu. Jadi itu harus saling mengingatkan, bukan menegur ya. Takutnya kalau menegur tersinggung kan. Kalau memangnya melihat hal-hal seperti itu, harusnya ditegur dan disuruh turun kan, atau disuruh matikan rokoknya seperti itu. Ini kan menjaga keselamatan banyak orang ini kan, seperti itu. Kalau sudah terjadi, berarti bisa resiko untuk kecelakaan di laut seperti itu. Sebenarnya para sopir atau nakoda speed itu tahu ya aturan harusnya? Tahu. Sebenarnya mereka tahu, tapi ada yang sudah kebiasaan merokok kan, jadi mau bawa speed itu tetap merokok, itu harus ditegur, jaga keselamatan banyak orang. Nah, itu potensi kecelakaan yang bisa dilakukan oleh para nakoda kalau tidak melaksanakan kewajiban aturan ya dalam mengemudikan speednya itu. Nah, kalau untuk masyarakat juga ini ada sikap-sikap juga yang intoleran lah, untuk toleran dengan tanda kutip ya, toleran dengan keselamatan. Ada juga yang terjadi seperti itu. Ya, kalau untuk masyarakat, kalau untuk ini seperti contohnya nelayan yang pergi melaut kan. Nelayan yang pergi melaut ini kan kadangkala untuk peralatan navigasinya tidak ada. Sebenarnya dengan HP yang dipegang sama masyarakat ini sudah ada, mereka kan pakai Android, masukkan aplikasi Kompas, masukkan ada Kompas supaya apabila suatu saat terjadinya mati mesin, mereka bisa hubungi cepat ke kami dan menyampaikan koordinat posisinya nelayan tersebut. Karena ada Kompas, kalau menyampaikan koordinat tersebut, otomatis tim SAR gabungan ini cepat untuk memberikan pertolongan, tidak mutar-mutar cari. Biasanya laporan yang kami terima, kira-kira lihat Gunung Gamalama, tapi arahnya tidak tahu berapa derajat, seperti itu. Kalau kami sering memberikan pertolongan, mereka tidak mengetahui. Jadi kira-kira, jadi akhirnya membuat tim SAR gabungan itu agak terlambat untuk menemukan mereka. Seperti itu, banyak kejadian seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar membawa Kompas, terus life jacket,
peralatan-peralatan keselamatan seperti itu, supaya lebih mempermudah apabila suatu saat terjadi kecelakaan bisa secepatnya ditemukan ataupun mati mesin. Kalau mati mesin otomatis pelapor yang mengalami musibah ini kita bisa cepat menemukan dan dalam kondisi selamat. Kalau cepat ditemukan pasti dalam kondisi selamat. Kalau tenggelam dia tidak menggunakan life jacket, agak kesulitan mencari. Kalau kami di Basarnas ada mempunyai ilmu tersendiri, yaitu SARPLAN, yang melaksanakan pencarian disesuaikan dengan data arus dan cuaca pada saat hari dia terjadi kecelakaan. Di situ bisa bergeser berapa nautical mile dari posisi yang dia mengalami kecelakaan. Jadi itu mempermudah untuk pencarian seperti itu. Ya, berarti memang ada ilmu tersendiri ya untuk misalnya untuk menghitung-hitung hal tersebut. Nah, bagaimana dengan masyarakat ya? Artinya ketika dia di tengah laut ya, untuk melaporkan itu seperti apa yang mungkin yang harus dia lakukan ketika ya tadi katakan mati mesin dan sebagainya. Cara pelaporannya, kanal-kanalnya tuh bagaimana tuh? Ya baik, sekarang ini juga pun yang masih perlu kami sosialisasi kepada masyarakat karena juga ada yang belum mengetahui nomor emergensi call Basarnas yaitu 115. Jadi kadangkala telepon dulu ke keluarganya menghubungi ke kantor ataupun ke kerabat dekatnya, baru selanjutnya diteruskan ke Basarnas. Pun kalau di tengah laut kadang-kala kan tidak ada sinyal, jadi mereka pun berusaha untuk mencari sinyal. Jadi kalau HP Android ini kesulitan untuk mendapat sinyal karena kebanyakan aplikasi di dalamnya. Kalau yang biasa itu cepat dapat komunikasi, otomatis itu kami juga kalau nelayan-nelayan ini kan dia pasti berpatokan dengan alam. Jadi kalau orang-orang dulu-dulu ini berpatokan dengan alam ini, navigasinya seperti itu kan. Jadi kadang-kala kira-kira, kadang-kala itulah yang menyulitkan tim SAR untuk mencari. Tapi selama ini dengan sinergitas dari unsur-unsur yang terlibat dari AIRUT, AL, KSOP, baik pun perikanan, karena kalau nelayan ini kan banyak perikanan kan, itu koordinasinya baik sehingga kami bisa menemukan korban. Kecuali korban yang jatuh di laut, itu ada yang ditemukan dan ada yang hilang seperti itu. Ya, kalau Bang, kalau berapa durasi yang dibutuhkan seseorang untuk melaporkan ketika sebuah kejadian hilang ataupun kecelakaan? Kan tidak mungkin ketika berangkat langsung dilapor hilang gitu kan. Nah, itu ada enggak aturan yang mengatur itu? Ya, kami setelah melapor ke kami respon paling terlambat itu 28 menit itu kami sudah bergerak. 28 menit sudah kami bergerak. Pasti kan timbul pertanyaan, apakah memang 28 menit itu sudah bergerak? 28 menit itu setelah kami terima informasi, kami melaksanakan tim intelijen, pengecekan kebenaran, kalau dari potensi yang sudah dibina, itu kan sudah benar itu kan. Dari KSOP, dari AIRUT, itu sudah langsung kami respon secepatnya. Itu tidak sampai 28 menit karena personil ini kan sudah melaksanakan kesiapsiagaan dan alut itu sudah standby berlabuh, tinggal tim SAR gabungan naik langsung jalan seperti itu. Jadi kami SOP-nya paling terlambat 28 menit sudah harus bergerak. Bergerak itu sampai ke lokasi itu dilihat dengan jaraknya, berapa jauh jaraknya itu. Kadangkala memang betul sampai 28 menit. Saya bilang ya 28 menit itu kami sudah bergerak. Bukan 28 menit menunggu sampai berjam-jam, tidak. 28 menit kita bergerak ke LKP seperti itu. Oh iya ya. Nah, ini memang sebuah pencerahan ya buat masyarakat sendiri. Nah,
Kalau besok ini kita sudah akan menghadapi mudik ya, suka tidak suka pastilah itu terjadi ya, karena ini memang ritual yang memang setiap tahun terjadi ya, ya seperti itu. Nah kalau mereview dari tahun-tahun kemarin kan juga terjadi meskipun dalam skala kecil ya, Bang ya. Nah kalau catatan yang kemarin dengan yang terjadi kemarin dengan saat ini, meskipun situasinya sama pandemi ya, itu apa yang kelihatan? Kalau di tahun 2021 ini sampai dari puasa pertama sampai dengan hari ke-16 ini memasuki ke-17 ini belum ada kejadian musibah seperti itu. Mudah-mudahan sampai Lebaran tidak ada sih karena situasi, tapi kami tetap melaksanakan antisipasi kesiapsiagaan seperti itu karena musibah datang kapan saja, yang mengetahui cumanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, tapi kan juga ada sikap-sikap yang atau tindakan yang memang berpotensi ya untuk mendatangkan kecelakaan atau bencana ya. Salah satulah dengan penumpang yang tidak menggunakan jaket ya. Life jacket. Iya, life jacket. Itu sebenarnya kalau life jacket itu digunakan itu ketika moda transportasinya jalan ataukah menunggu kecelakaan baru dipakai? Moda transportasinya mau jalan itu sudah dipakai. Jadi pada saat penumpang naik ke speed ataupun kapal itu sudah harus pakai. Harusnya seperti itu. Nah, harus sudah pakai, apalagi speed ini kan. Nah, itu sudah harus dipakai sama penumpang. Karena pada saat kalau tidak dipakai, pada saat terjadinya kecelakaan kapal speedboat tiba-tiba tenggelam, pasti jadi rebutan life jacket. Nah, posisinya di mana? Apalagi kalau yang naik tidak memperhatikan ini posisi life jacketnya di sebelah mana. Nah, jadi kita sebagai penumpang begitu naik, saya kemarin itu ikut rapat ke Sofivi. Saya lihat, saya cumanya memperhatikan life jacket. Kadang-kadang saya tidak menggunakan alut saya ingin membaur dengan masyarakat naik speed umum supaya melihat ada kekurangan atau enggak di speed itu kan. Saya lihat tidak dibagikan, tapi life jacketnya ada dalam kapal. Itu jadi menjadi perhatian buat masyarakat yang naik speed, memperhatikan itu life jacket. Otomatis kalau terjadi insiden, otomatis jadi rebutan, kan saling sikut ke sana untuk menyelamatkan diri masing-masing, rebut jaket, life jacket. Otomatis membutuhkan energi satu melawan satu, akhirnya yang tadinya durasi untuk bisa kita selamatkan, padahal kita sudah putus duluan sebelum tim datang. Padahal kalau sudah life jacket sudah di tangan, otomatis kita bisa keluar terapung-apung, harus jadi satu. Nah, kalau terpisah-pisah itu malah nanti bisa sulit. Pada saat terjadinya kecelakaan di laut, jangan berpisah. Kalau sudah pakai life jacket, kita gabung semua jadi satu, pastikan tim SAR gabungan ini kan sudah standby. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan pisahkan diri. Di sana pulau, saya kuat berenang. Saya pergi berenang ke pulau sana. Padahal sebelum sampai pulau, jarak pandang mata kita dekat. Tapi padahal itu masih berapa nautical mile ke sana. Nah, kemampuan kita bisa berenang ya mungkin 1 kilo maksimal kan. Seperti itu. Itu pun kalau yang terlatih. Seperti itu. Nah, jadi jangan memaksakan, yang penting life jacket sudah dipasang, ya terapung-apung, ya sudah aman. Nah, tinggal bantuan SAR datang, supaya menghemat energi yang kita punya, seperti itu. Jangan memaksakan diri, yang ibaratnya kita bisa bertahan berapa jam, otomatis kita memaksakan diri untuk menyelamatkan diri, tahu-taunya karena kehabisan tenaga, kita sudah putus duluan. Seperti itu. Ya, baik, luar biasa ya. Baik. Nah, ini berarti apakah nanti tadi kan fenomena memakai itu juga belum masih tetap dilanggar? Apakah dengan pengetatan nanti itu juga menjadi prioritas untuk dilihat ya, diawasi oleh SAR dan instansi terkait? Nanti jawab di segmen berikutnya. Baik, pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Masih tersisa segmen terakhir untuk Anda di Dialog Spesial malam hari ini. Tetaplah bersama kami.